Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handoko dari Universitas Gunadarma. Pada kesempatan ini saya akan sharing dan berbagi dengan saudara-saudara sekalian untuk mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pengantar metodologi penelitian. Oke, jadi judul sesi kuliah ini adalah pengantar metodologi penelitian, dan outline yang akan kita pelajari pada kesempatan ini ada 3 hal: pengertian dan tujuan penelitian, jenis-jenis penelitian, dan proses penelitian. Pertama, pengertian dari penelitian. Ada beberapa pendapat dari para pakar tentang definisi dari penelitian. Di antaranya Clifford Woody mengatakan penelitian adalah suatu proses mendefinisikan atau menemukan kembali masalah, merumuskan hipotesis atau solusi yang disarankan, mengumpulkan, mengatur, dan mengevaluasi data, membuat deduksi dan mencapai kesimpulan, dan menguji kesimpulan untuk menentukan apakah kesimpulan itu cocok dengan hipotesis yang sudah dirumuskan. Jadi ada proses mulai dari mendefinisikan, merumuskan, mengumpulkan, membuat kesimpulan, menguji kesimpulan. Secara umum, istilah penelitian mengacu pada metode yang sistematis. Jadi kalau penelitian khususnya di dunia akademik, yang diharapkan adalah penelitian itu sistemik, ya, sistematis, logis, dan terukur. Jadi ada proses pengungkapan masalah, proses merumuskan hipotesis atau dugaan, ya, kemudian mengumpulkan fakta atau data, menganalisis fakta atau data tersebut sampai kita mendapatkan kesimpulan, baik kesimpulan itu berupa solusi atau generalisasi atau suatu masalah gitu ya. Maksudnya gini, ada kasus-kasus di mana penelitian kita hanya kita lakukan pada lingkup yang tertentu, yang terbatas, tapi hasilnya kita asumsikan bisa kita generalisir berlaku juga untuk kondisi atau tempat yang berbeda. Nanti kita bahas lebih jauh. Nah, tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dengan penerapan prosedur ilmiah dan menemukan kebenaran yang tersembunyi atau yang belum ditemukan. Jadi tujuan kita meneliti adalah menjawab masalah, ya. Jadi saudara-saudara sekalian pastikan bahwa ketika Anda mau mulai meneliti harus ada lebih dulu apa masalahnya, ya. Apa masalah yang ingin Anda selesaikan? Apa masalah yang ada di sekitar Anda yang Anda akan cari solusinya? Jangan sampai kita melakukan penelitian tanpa ada masalah. Ya, ini sesuatu yang sangat signifikan yang harus Anda rumuskan lebih dulu. Ya. Nah, dari situ baru nanti kita lakukan prosedur secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menemukan solusi atas masalah tersebut. Kalau dilihat dari tujuan penelitian, ada 4 penelitian yang dilakukan. Yang pertama disebut penelitian eksploratif atau formulatif. Ini tujuannya mendapatkan kedekatan dengan sebuah fenomena. Jadi ada sebuah fenomena di sekitar kita, kemudian kita eksplorasi fenomena itu, kemudian nanti kita membuat semacam model atau formulasi yang berlaku pada situasi itu, tapi juga bisa berlaku pada situasi yang lain. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, penelitian bisa juga dilakukan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik suatu individu atau suatu situasi atau suatu kelompok tertentu. Ya, ini disebut dengan penelitian deskriptif. Ada situasi-situasi yang kita ingin gambarkan, ketika ini terjadi, situasinya akan begini, ketika itu terjadi, situasinya akan begitu, begitu ya. Yang itu bisa berlaku pada kelompok atau pada individu atau pada sebuah area tertentu.
Yang ketiga, tujuan penelitian untuk menentukan frekuensi di mana suatu itu terjadi atau ada keterkaitan dengan kejadian yang lain gitu. Ya, jadi ada suatu peristiwa, kemudian peristiwa itu bisa memunculkan suatu kejadian yang lain, ya, yang kita sebut sebagai penelitian diagnostik. Nah, kita ingin meneliti apakah selalu kejadian itu bisa men-trigger kejadian yang lain atau tidak. Yang keempat, menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel, sebab dan akibat. Kalau ini begini, maka apakah akan mengakibatkan variabel yang lain akan berubah begitu dan seterusnya. Ini disebut dengan penelitian pengujian hipotesis. Jadi saudara-saudara sekalian ada 4 ya tujuan penelitian. Yang pertama eksploratif, kedua deskriptif, yang ketiga diagnostik, dan yang keempat pengujian hipotesis. Ya. Nah, kita masuk ke tema berikutnya yaitu jenis-jenis penelitian. Apa saja jenis penelitian yang ada? Yang pertama jenis penelitian deskriptif atau analitik. Yang kedua, terapan atau fundamental. Yang ketiga, kuantitatif atau kualitatif. Yang keempat, konseptual atau empiris. Mari kita kupas satu persatu, supaya nanti Anda ketika akan melakukan penelitian, Anda bisa tahu bahwa penelitian saya ini termasuk jenis penelitian yang mana. Karena setiap jenis penelitian akan mempunyai metode-metode yang berbeda, cara mengambil data yang berbeda, dan cara mengambil kesimpulan yang berbeda. Ya. Yang pertama, jenis penelitian deskriptif versus analitik. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan, namanya juga deskriptif ya, mendeskripsikan keadaan yang ada saat ini. Ya, jadi apa yang terjadi dideskripsikan atau dinarasikan atau diuraikan atau dijelaskan. Dan karakteristik utama dari metode ini adalah peneliti tidak punya kendali atas variabel. Jadi variabel itu terjadi begitu saja, peneliti hanya bisa melihat fenomena itu dan kemudian melaporkan apa yang terjadi. Ya, seperti kejadian yang ada sekarang ini tentang wabah virus COVID-19, peneliti tidak bisa punya kendali atas berjangkitnya penyakit ini, atas efek yang diakibatkan oleh penyakit ini. Yang bisa dilakukan adalah melihat apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, apa dampak-dampaknya, dan seterusnya. Ya. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode survei untuk penelitian deskriptif. Ya. Jadi kita lakukan survei, mengapa itu bisa terjadi, dan seterusnya. Lawan dari penelitian deskriptif adalah penelitian analitik, ya, di mana peneliti melakukan analisis terhadap fakta atau data atau informasi yang tersedia, dan kemudian melakukan evaluasi kritis terhadap hal tersebut. Ya, jadi ada analisisnya. Kenapa hal itu sampai terjadi? Mana data-datanya? Kenapa jumlah kasus korban virus corona ini dari hari ke hari semakin meningkat? Itu dianalisis. Data itu dianalisis, fakta itu dianalisis. Ya, kemudian dicari penyebab-penyebabnya. Nah, itulah yang disebut analitik. Jadi kalau deskriptif hanya menjelaskan fenomena yang ada tanpa ada analisis, tapi kalau analitik kita melakukan analisis terhadap fakta-fakta dan data yang ada. Penelitian kita bisa menggabungkan pendekatan-pendekatan itu dalam satu penelitian yang sama. Ya, jadi tidak kaku bahwa ketika penelitian ini harus menggunakan metode ini saja, tidak bisa menggunakan metode yang berbeda. Ya. Yang kedua, jenis penelitian terapan atau fundamental. Penelitian terapan itu tujuannya menemukan solusi atas masalah yang langsung dihadapi oleh masyarakat atau organisasi atau industri. Ya, penelitian terapan. Sedangkan penelitian fundamental ini berkaitan dengan teori-teori, perumusan teori, mengeneralisir teori, dan semacam itu.
Jadi tujuan penelitian terapan adalah menemukan solusi atas beberapa masalah praktis yang mendesak, sedangkan penelitian fundamental diarahkan untuk menemukan informasi yang memiliki basis aplikasi yang luas yang dapat menambah pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Ya, jadi kelihatan bedanya ya. Terapan ini biasanya problem itu memang hadir di masyarakat dan kemudian kita mencari solusi atas problem tersebut. Kalau fundamental kita lihat teori, formulasi, rumus matematik katakan misalnya, kemudian kita cari teori baru yang mengembangkan teori tersebut atau bahkan membantah teori itu dan kemudian menemukan teori yang lebih baik. Yang ketiga, jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Intinya, penelitian kuantitatif itu didasarkan pada penentuan ukuran jumlah, angka, fenomena yang bisa diangkakan, seperti kasus virus corona, berapa jumlah yang terdampak positif kena virus corona. Dari hari ke hari angkanya kita lihat, kita perhatikan, kita cermati. Berapa jumlah yang meninggal, berapa jumlah ODP, orang dalam pemantauan, berapa jumlah PDP, pasien dalam pengawasan. Kita melihat angkanya. Nah, itu nanti dari angka itu dianalisis untuk dicari penyebabnya dan dicari solusinya. Itu disebut dengan penelitian kuantitatif. Oke. Sedangkan penelitian kualitatif itu berkaitan dengan fenomena yang tidak ada urusan dengan angka. Jadi pendapat, sikap, persepsi, perasaan orang, ya, yang kita tanya, yang kita survei dengan menggunakan kuesioner misalnya, itu penelitian kualitatif. Jadi bukan berupa angka yang kita peroleh sebagai data, tapi berupa persepsi, perasaan atau sikap dari responden. Yang keempat, jenis penelitian konseptual atau empiris. Penelitian konseptual adalah penelitian yang terkait dengan beberapa ide abstrak atau teori. Pada umumnya, ini digunakan oleh para filsuf atau pemikir untuk mengembangkan konsep-konsep baru. Miriplah dengan penelitian fundamental tadi ya. Sedangkan penelitian empiris ini bergantung pada pengalaman atau pengamatan saja. Seringkali tanpa memperhatikan sistem dan teori. Jadi hanya berbasis pada data. Ini mirip dengan penelitian terapan. Data yang kita peroleh berdasarkan pengamatan, observasi, atau eksperimen, atau simulasi. Ya. Nah, apa perbedaan antara metodologi dan metode penelitian? Kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara metodologi penelitian dengan metode penelitian. Metodologi penelitian adalah cara secara sistematis untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jadi ilmunya, bagaimana penelitian itu bisa dilakukan secara ilmiah. Nah, di dalam metodologi penelitian itu, kita mempelajari berbagai metode yang digunakan untuk menunjang penelitian kita. Ya, jadi metode adalah bagian dari metodologi. Metodologi itu lingkup luasnya, kemudian di dalam metodologi itu ada metode-metode yang digunakan untuk menunjang proses penelitian. Jadi, para peneliti tidak hanya perlu tahu bagaimana mengembangkan indeks atau tes-tes tertentu, bagaimana menghitung rata-rata, menghitung mode, median atau standar deviasi atau chi-square, bagaimana menerapkan teknik penelitian tertentu, teknik-teknik tertentu, tapi juga perlu tahu mana metode yang tepat, mana metode yang pas, mana teknik yang sesuai ya dengan kondisi penelitian yang dilakukan. Nah, menemukan metode yang tepat, menemukan metode yang sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan itu adalah bagian dari metodologi penelitian. Ya, jadi kalau metode itu adalah metode teknisnya ya secara kecil, tapi metodologi itu adalah tahapan secara keseluruhan. Nah, jadi proses penelitian itu terangkai dalam gambar ini, mulai dari mendefinisikan
masalah penelitian nanti akan kita bahas setelah ini satu persatu. Kemudian studi literatur, baik konsep dan teorinya, maupun studi literatur mengenai penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan orang lain. Setelah itu memformulasikan hipotesis, hipotesa, kemudian melakukan perancangan penelitian, termasuk desain sampel, mengumpulkan data, menganalisis data, terakhir menginterpretasikan data dan membuat laporan. Ini kira-kira tahapan penelitian yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yang ingin penelitian itu mendapatkan hasil yang optimal. Ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah merumuskan masalah penelitian. Ada dua jenis masalah penelitian, yaitu yang berhubungan dengan keadaan alam dan yang berhubungan dengan hubungan antar variabel. Jadi seperti saya sampaikan tadi, setiap penelitian yang kita lakukan itu harus ada masalahnya dan kita harus bisa mendefinisikan masalahnya. Jangan sampai kita punya masalah dalam mendefinisikan masalah. Ya. Cara terbaik untuk memahami masalah adalah mendiskusikan dengan kolega atau dengan mereka yang punya keahlian terhadap masalah ini. Jadi kita diskusi, ada masalah apa sebetulnya di area ini. Dalam bidang ini masalahnya apa yang masih terbuka yang bisa kita lakukan penelitian untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Ya, kalau di organisasi pemerintah atau swasta biasanya di bagian administrasi itu yang suka memunculkan masalah. Ya, selain masalah strategik yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan. Jadi yang pertama adalah merumuskan masalah penelitian. Yang kedua, setelah masalah kita temukan, maka kita studi pustaka atau studi literatur. Ya. Apa ini maksudnya? Mencari referensi, teori, atau konsep yang terkait dengan masalah tersebut, yang terkait dengan domain masalah tersebut. Ada dua hal di sini. Yang pertama, teori atau konsep ilmiah yang mendukung, yang membahas tentang itu, ya, teori-teorinya, konsep-konsepnya. Yang kedua, terkait dengan penelitian apa yang sudah dilakukan orang untuk menjawab masalah itu. Kita bukanlah orang yang pertama di muka bumi ini yang mencermati masalah itu. Pasti sudah ada orang lain yang melakukannya sebelumnya. Mungkin dengan pendekatan yang berbeda, dengan metode yang berbeda, dengan cara yang berbeda gitu. Ya, tapi kemungkinan orang sudah melakukannya. Atau kalaupun orang sudah melakukannya sesuai dengan masalah yang kita hadapi, mungkin mereka sudah melakukan untuk masalah lain yang mirip dengan masalah yang kita hadapi. Oke ya. Nah, makanya dalam studi literatur ini pastikan bahwa kita mengeksplorasi sumber-sumber literatur di berbagai tempat, apalagi kalau sekarang sudah sangat terbuka ya. Anda bisa pergi ke DOAJ, ya, Direct Open Access Journal yang free, yang kita bisa download paper-paper bagus yang ada di situ, ya, atau dari sumber-sumber lain. Intinya, kita harus punya informasi apa yang sudah dilakukan peneliti lain untuk menjawab masalah ini. Ya. Yang ketiga, setelah kita tahu masalahnya, kemudian kita tahu orang lain sudah melakukan apa, maka kita kembangkan hipotesis. Jadi asumsi kita, kalau masalah ini terjadi, dugaan kita, solusinya adalah ini, dan ini. Atau ini, variabel ini, dugaan kita akan mempengaruhi variabel yang itu. Gitu ya. Jadi hipotesis adalah asumsi tentatif yang dibuat untuk menarik dan menguji konsekuensi logis atau empiris dari masalah itu. Jadi kalau masalah ini terjadi, maka akan seperti apa, nah, solusinya akan seperti apa sebaiknya yang harus kita kembangkan. Hipotesis ini memainkan peran yang sangat penting, makanya dia harus sangat spesifik dan harus fokus begitu ya, terbatas pada bagian penelitian yang memang sedang kita kerjakan. Dengan hipotesis ini akan mengarahkan kita membatasi bidang penelitian kita, sehingga tidak
lari kemana-mana begitu istilahnya ya, fokus pada masalah yang sedang kita hadapi dan bagaimana kita mencari solusi atas masalah tersebut. Yang keempat, tahapan berikutnya adalah mempersiapkan desain penelitian. Ya. Desain penelitian ini kita mau mengambil yang mana? Mau mengambil jenis penelitian yang mana? Ya. Sehingga nanti dari situ kita akan bisa melihat data seperti apa yang kita butuhkan. Bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Ya, jadi desain penelitian ini akan menyediakan cara pengumpulan bukti yang relevan dengan pengeluaran yang minimal tentunya yang kita inginkan ya, dari upaya, waktu, dan uang, ya, seminimal mungkin kita lakukan effort itu, tapi dengan data yang semaksimal mungkin yang bisa mendukung penelitian yang kita kerjakan. Nah, desain penelitian ini sangat bergantung dari tujuan penelitian yang tadi sudah kita bahas, apakah penelitian eksplorasi, apakah deskripsi, atau diagnosis, atau eksperimen. Ya. Persiapan desain penelitian sesuai dengan masalah penelitian yang kita akan lakukan akan melibatkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sarananya. Ya. Kita akan mendapatkan data itu dari sarana apa? Atau informasi itu dari mana kira-kira? Kalau penelitian yang terkait dengan mencari persepsi masyarakat atau rakyat, maka bagaimana cara memperoleh informasinya? Lewat kuesioner, lewat survei. Kalau penelitian kita terkait dengan membuat sebuah alat, bagaimana cara kita mendapatkan informasi dari alat itu sebagai bahan pengujian? Berarti kita harus membuat dulu alat itu, atau prototipe dari alat itu. Yang kedua, ketersediaan dan keterampilan peneliti dan stafnya. Artinya, kita sebagai peneliti ya harus bisa memastikan bahwa kita bisa melakukan hal itu, bisa mendapatkan informasi dan data itu. Yang ketiga, penjelasan tentang cara yang dipilih. Bagaimana caranya? Tadi misalnya mau mendapatkan persepsi masyarakat, kita caranya membuat kuesioner, kemudian melakukan survei. Bagaimana cara surveinya? Harus didatangi wawancara, atau lewat online, ya, lewat Google Form dan semacam itu, atau lewat apa. Jadi kita harus tentukan caranya. Yang keempat, waktunya. Kapan kita melakukan proses penelitian itu? Kapan kita akan mengumpulkan informasi dan data yang kita butuhkan untuk penelitian kita. Yang kelima, tentunya faktor biaya. Ya, karena penelitian itu membutuhkan biaya dan kita harus tentukan di awal bagaimana biaya untuk penyelenggaraan penelitian ini. Tahapan yang kelima yaitu menentukan desain sampel. Ya. Desain sampel adalah sebuah rencana yang ditentukan sebelum data dikumpulkan. Misalnya kita berencana untuk memilih 12 toko obat dari 200 toko obat yang ada di daerah kita. Gitu. Ya. Bagaimana cara mengambil 12 toko obat itu? Ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama, sampel probabilitas. Jadi pengambilan sampelnya didasarkan pada pengambilan sampel secara acak sederhana. Ya. Pengambilan sampel sistematis, sampel bertingkat, sampel cluster atau area. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua, sampel non-probabilitas. Kita mengambil sampelnya berdasarkan pada convenience sampling, mana yang lebih dekat dan lebih mudah untuk kita jangkau, judgment sampling berdasarkan penilaian kita, mana yang lebih sesuai dan lebih cocok, dan teknik pengambilan kuota. Ada batasan-batasan untuk daerah sini saya ngambil 5, daerah sini ngambil 3, daerah sini ngambil 2, dan seterusnya. Ya. Nah, mari kita perdalam lagi cara mengambil sampel. Karena ini sangat menentukan dari kualitas penelitian kita ya. Yang pertama, sampel yang disengaja atau deliberate sampling. Pengambilan sampel yang disengaja ini disebut juga purposive atau non-probability sampling. Jadi kita menyengaja mengambil sampel tertentu gitu. Ya, secara sengaja kita mengambil bagian tertentu
tokoh tertentu misalnya, atau orang tertentu yang kita ambil untuk mewakili sampel secara keseluruhan. Biasanya ini terkait dengan penelitian yang membutuhkan pendapat dari pakar misalnya, atau dari dokter misalnya, ya, yang punya keahlian tertentu. Nah, kita secara sengaja mengambil sampel dari pakar atau ahli tersebut. Kita nggak bisa mengambil sampel dari masyarakat umum secara acak. Ya, ini disebut dengan sampel disengaja atau deliberate sampling. Cara pengambilan sampel yang kedua disebut dengan simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak sederhana. Ini bagian dari sampling probabilitas, di mana setiap item dalam populasi yang mau kita ambil itu mempunyai peluang yang sama untuk kita masukkan sebagai sampel. Contoh misalnya, kita harus memilih sampel 300 item dari 15.000 item. Bagaimana cara kita menentukan 300 dari 15.000 itu? Ya. Yang pertama kita bisa lakukan dengan cara diundi. Jadi kita ambil secari kertas, kemudian kita undi untuk menentukan item nomor berapa yang akan kita ambil. Ya, sampai kita dapat 300 item dari 15.000 itu. Ya. Jadi ini disebut dengan sampel acak sederhana. Ya. Nah, dengan begitu peluang yang dimiliki oleh setiap item dari 15.000 item itu, katakan pada contoh ini, mereka memiliki peluang yang sama. Ya, jadi yang satu tidak bergantung pada yang lain. Yang ketiga, systematic sampling. Jadi mengambil sampel secara sistematis. Dalam beberapa kasus, cara pengambilan sampel ini bisa kita lakukan dengan cara sistemik. Misalnya, saya mau mengambil setiap nama ke-15 dari 200 nama yang harus saya pilih. Dari 200 nama, atau data dari 15.000 data, kita mau ngambil 300, saya mengambilnya setiap urutan yang ke-10 saya ambil, sebanyak 300 item. Itu namanya sistematis. Ya. Jadi, secara sistemik kita mengatur pengambilan sampel itu. Kalau yang acak tadi, diundi, kita nggak tahu kita akan mengambil item yang mana, yang nomor berapa. Ya. Nah, ini berguna pendekatan ini kalau kita punya daftar populasinya, sehingga kita nanti bisa milih dari populasi itu berapa jumlah sampelnya dan bagaimana cara mendapatkan sampel itu. Yang keempat disebut dengan stratified sampling atau pengambilan sampel bertingkat. Jika populasi dari sampel yang diambil tidak membuat kelompok yang homogen, maka teknik pengambilan sampel bertingkat bisa diterapkan. Ya, jadi populasi kita buat dalam beberapa subpopulasi, kita bagi-bagi dulu tuh populasi yang ada ke dalam beberapa subpopulasi yang tidak saling tumpang tindih, ya. Dan kemudian item dipilih dari masing-masing subpopulasi tersebut, ya. Jadi misalnya dari sebuah kota diambil berapa setiap kota, nanti kecamatan diambil berapa, kelurahan diambil berapa, ya. Nah, tapi masing-masing tidak boleh saling overlapping. Ini disebut dengan stratified sampling, ya, stratified sampling, sampling yang bertingkat. Yang kelima, kuota sampling, pengambilan sampel berdasarkan kuota. Seringkali dalam pengambilan sampel bertingkat, biaya pengambilan sampel acak dari masing-masing strata itu sangat mahal. Jadi kalau kita punya banyak strata, kemudian masing-masing dari strata itu kita ambil secara acak dan harus diambil, maka itu seringkali sangat mahal biayanya. Karena itu kemudian orang menggunakan pendekatan kuota. Jadi setiap strata itu ditentukan berapa kuota yang akan diambil.
Misalnya berdasarkan jumlah penduduknya, kuota untuk kecamatan A lebih banyak daripada kuota untuk kecamatan B, karena penduduk di kecamatan A lebih besar daripada penduduk di kecamatan B. Ya, nah ini upaya-upaya pendekatan yang bisa diambil untuk menjaga kualitas dari penelitian yang dilakukan. Yang keenam, cara pengambilan sampling berdasarkan cluster sampling. Ini melibatkan pengelompokan populasi dan kemudian memilih kelompok ya atau kelompok dari elemen individu untuk dimasukkan ke dalam sampel. Misalnya ada beberapa toko serba ada yang ingin mengetahui pemegang kartu tokonya. Mereka sudah menerbitkan 15 kartu untuk 15 pelanggan, mau mengambil 450 sampel, ya, sampling dari pelanggannya. Nah, jadi pengambilan sampel itu nanti kita buat klaster dulu, ya, menjadi 100 kelompok misalnya, atau menjadi 150 kelompok, yang masing-masing kelompok nanti diwakili oleh atau dibagi dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok diwakili oleh 150 orang, gitu ya. Jadi intinya kita punya populasi 15.000, kita mau ngambil 450 sampel, 450 itu dari mana? Dari pengelompokan terhadap pelanggannya. Bisa pengelompokan berdasarkan umur, pengelompokan berdasarkan pendidikan, pengelompokan berdasarkan tempat tinggal, pengelompokan berdasarkan apapun. Intinya kita clustering seluruh pelanggan itu ke dalam beberapa kelompok, nanti dari masing-masing kelompok itu diambil sampelnya untuk dijadikan responden penelitian ini. Ya, termasuk bagian dari pendekatan ini disebut area sampling, mirip dengan cluster sampling, tapi berdasarkan area geografis ya, kelurahan, kecamatan, desa, ya, kota, dan seterusnya. Pendekatan yang ketujuh disebut dengan multi-stage sampling, atau pengambilan sampel multitahap. Ini pengembangan dari pengambilan sampel cluster. Jadi, dalam pengambilan multitahap ini, tahap pertama memilih unit pengambilan sampel primer besar, seperti negara bagian, atau distrik, atau provinsi, ya, bertahap. Pengambilan di level kota, kemudian pengambilan di level provinsi, kemudian pengambilan di level kota kabupaten, kemudian pengambilan sampel di level kecamatan, dan seterusnya. Jadi, multi-stage sampling. Kalau di masing-masing jenjang itu pengambilan sampelnya dilakukan secara acak, maka disebut random multi-stage sampling. Ya. Ini lebih complicated lagi ya. Nah, setelah cara pengambilan sampel kita tentukan, ya tadi kan problem sudah, studi literatur, kemudian desain penelitiannya, maka kita lakukan persiapan untuk mengumpulkan data. Kita mengambil data dari mana? Ya. Untuk pengumpulan data ini, ada yang disebut dengan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung, baik melalui percobaan atau melalui survei secara langsung kepada responden. Ya. Kalau data sekunder itu data yang kita peroleh dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan secara tertulis yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang resmi. Nah, dalam proses pengumpulan data ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh peneliti yang bisa kita ambil. Yang pertama, cara observasi. Ya. Ini dengan cara mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh target objek penelitian kita. Ya. Misalnya mau meneliti tentang bagaimana proses pembuatan pakaian konveksi di sebuah daerah, atau di sebuah wilayah, maka kita lakukan observasi, kita datangi daerah itu, kita amati berapa jumlah pakaian yang dihasilkan per hari, berapa jumlah benang, berapa jumlah kain, dan seterusnya gitu. Lakukan observasi langsung.
Nah, pendekatan ini memang sangat terbatas dan sangat mahal biayanya karena kita harus terus mengamati dari hari ke hari untuk mendapatkan data yang kita butuhkan untuk diteliti. Ya. Nah, karena itu pendekatan observasi ini kurang cocok untuk penelitian yang menyangkut sampel besar. Yang kedua, pengambilan data melalui wawancara. Wawancara ini harus dipersiapkan lebih dulu, tentunya oleh peneliti, pastikan dipersiapkan sebelum wawancara dilakukan, dan kemudian diformulasikan lebih dulu output apa yang diharapkan dari wawancara ini. Ya, pastikan ketika nanti melakukan wawancara, output yang diinginkan ya atas pertanyaan yang kita ajukan itu kita peroleh dengan baik dan bisa diolah oleh kita, oleh peneliti. Jangan sampai nanti wawancara dilakukan tapi kemudian pembicaraannya tidak fokus dan tidak bisa mendapatkan output yang diharapkan. Ini perlu skill khusus untuk melakukan wawancara terkait penelitian ya. Yang ketiga, wawancara telepon. Jadi kalau yang tadi wawancara langsung ketemu, yang ketiga ini wawancara lewat telepon. Menanyakan secara langsung kepada responden apa yang ingin kita ketahui yang terkait dengan penelitian kita. Ya, dan ini sekarang banyak dilakukan khususnya kalau menjelang pemilu ya atau pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah, ada lembaga-lembaga survei yang kemudian melakukan wawancara lewat telepon secara random, mereka mengambil nomor telepon tertentu, kemudian mereka tanya responden tersebut dengan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pilihan-pilihan atau pertanyaan yang terkait dengan pemilu yang sedang akan digelar, biasanya begitu. Ya. Yang keempat, dengan mengirimkan kuesioner. Jadi peneliti dan responden saling berhubungan, kemudian peneliti mengirimkan kuesioner kepada responden, responden menjawabnya, dan kemudian mengembalikan kuesioner itu kepada peneliti. Nah, untuk kepentingan ini, pastikan bahwa kuesioner yang disusun itu memang kuesioner yang secara instrumen pertanyaannya sudah baik, tidak ada kelemahannya, valid, dan data yang diharapkan nanti diperoleh dari jawaban responden akan bisa diolah. Ya, pastikan itu. Yang kelima, melalui jadwal. Jadi ada enumerator yang nanti akan ditunjuk untuk melakukan wawancara atau bertemu dengan responden dan kemudian mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh penelitian ini. Ya, jadi ada enumerator yang bertugas untuk memastikan bahwa pada jadwal tertentu yang penelitian ini harus mengambil data, enumeratornya datang dan ada responden atau objek penelitian yang ada dan hadir atau ada di tempat itu sehingga datanya bisa dikumpulkan. Ya. Tahap berikutnya, tahap ketujuh dari proses penelitian ini adalah menjalankan penelitiannya atau mengeksekusi proyeknya. Ya. Jadi kalau dia berlangsung pada jalur yang benar, maka data yang kita kumpulkan dengan melalui cara-cara yang tadi kita diskusikan itu bisa dikumpulkan dengan baik dan memadai dan bisa diandalkan untuk diolah dan dianalisis. Ya. Nah, pastikan ketika menjalankan proses penelitian ini dilakukan secara sistematis, tepat waktu, sesuai dengan rancangan atau jadwal penelitian yang sudah disusun. Ya. Kalau menggunakan kuesioner, pastikan kuesioner itu terstruktur, datanya dapat diproses dengan aplikasi tertentu dengan baik. Pastikan itu. Karena kalau tidak, kita mendapatkan data, tapi datanya kemudian tidak bisa diolah. Contoh misalnya kalau kita membuat survei, kuesioner, ya pertanyaan dalam kuesioner itu diharapkan jawabannya jawaban yang tertutup dan bisa diolah oleh kita, oleh aplikasi gitu ya. Yang kedelapan, analisis data. Tahapan analisis memerlukan jumlah operasi yang saling terkait. Ya, setelah data kita peroleh, lalu kita buat kategori, dikodekan, ditabulasi, dianalisis ya. Jadi kita belajar ini. Yang kesembilan, diuji hipotesisnya. Dari data, dari analisis yang kita lakukan, kita uji apakah hipotesis yang di awal kita tentukan tadi
bisa sesuai dengan apa yang kita peroleh dari penelitian ini atau tidak. Apakah fakta ini mendukung hipotesis atau tidak, gitu ya. Nah, kita nanti melakukan pengujian-pengujian ya terhadap data yang kita peroleh untuk menguji apakah hipotesis yang kita tetapkan, dirumuskan di awal tadi mendukung atau tidak mendukung fakta dan data yang kita peroleh. Tahap ke-10, generalisasi dan interpretasi. Dari data yang kita peroleh, setelah hipotesis itu diuji, ya kita bisa melakukan generalisasi bahwa penelitian ini, hasil penelitian yang saya lakukan ini dapat generalisasi untuk kondisi yang berbeda atau untuk di tempat yang berbeda dengan kondisi yang sama. Ya. Nah, disitulah sebetulnya finding atau temuan dari penelitian. Bagaimana kita mengeneralisir hasil penelitian kita sehingga itu bisa berlaku umum, ya, bagaimana kita menginterpretasikan hasil penelitian kita, ya, sehingga bisa memunculkan solusi terhadap masalah yang dihadapi yang dari awal penelitian ini dilakukan. Terakhir, penyusunan laporan, tentunya menyiapkan laporan ya terhadap penelitian yang sudah dilakukan, mulai halaman awal, halaman utama, dan halaman akhir, begitu ya. Ada pendahuluan, isi laporan kita, ada ringkasan temuan, ya, apa saja yang kita temukan dari penelitian ini, ya. Laporan utama, mulai dari tahapan-tahapan penelitian kita sampaikan, respondennya, instrumennya, jumlah datanya, analisisnya, ya, dan seterusnya, dan sampai pada kesimpulannya. Laporan ini nanti akan menunjukkan mutu dari penelitian kita. Karena laporanlah yang akan dibaca oleh publik, laporan yang akan dibaca oleh masyarakat. Tahapan penelitian, eksekusi penelitian itu tidak akan lagi dibaca tidak akan diketahui juga oleh publik. Yang diketahui oleh publik adalah laporan. Karena itu laporan itu harus betul-betul mencerminkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan temuan apa yang kita dapatkan dari penelitian ini. Dan solusi apa yang kita tawarkan dan kita ajukan, dan kemudian kita buktikan bahwa solusi itu berjalan dengan baik. Itu tahapan-tahapan penelitian yang harus kita lakukan, ya, jadi ada 11 tahapan. Ya. Nah, berikutnya, penelitian yang baik itu seperti apa? Yang pertama, dia harus ada tujuan yang jelas. Ya, mau apa tujuannya penelitian ini? Dia harus ada prosedur yang jelas. Ya, harus dijelaskan secara rinci prosedurnya. Tahapannya mulai awal, kemana, dengan metode apa, objek penelitiannya siapa, ada di mana, apa yang diukur, dan seterusnya. Ya, harus jelas. Yang ketiga, desain prosedur penelitiannya juga harus jelas. Ya. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ini sangat tergantung pada desain prosedur penelitian ini. Kemudian juga peneliti harus melaporkan dengan kejujuran penuh kelemahan dalam desain prosedur dan memberikan efeknya pada temuan. Jadi misalnya ketika kita melakukan penelitian ini, kita sampaikan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana responden tidak bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Pada situasi itu, dia akan punya efek pada temuan penelitian kita, pada aspek apanya efeknya. Ya. Jadi misalnya pada responden yang mau kita teliti ini, mencari responden yang usianya misalnya di bawah 5 tahun, itu susah misalnya, begitu ya. Maka kita mengabaikan orang yang usianya di bawah 5 tahun. Contoh. Ya, jadi ada situasi-situasi yang menjadi keterbatasan dari penelitian ini yang harus kita sampaikan secara jujur. Yang kelima, analisis data harus cukup memadai dan mengungkapkan signifikansi dan metode analisis yang digunakan juga harus tepat. Ya. Ini sangat menentukan bagaimana kita menganalisis data yang kita peroleh. Kemudian kesimpulan harus dibatasi pada yang dibenarkan oleh data penelitian dan terbatas pada data yang kita peroleh. Jadi jangan bikin kesimpulan, jangan membuat kesimpulan di luar apa yang kita peroleh dari penelitian kita. Ya, jangan. Kita harus mengungkapkan kesimpulan sesuai dengan fakta dan data penelitian serta temuan yang kita peroleh dari penelitian ini. Ya, kepercayaan diperlukan jika peneliti berpengalaman dan seterusnya.
Jadi penelitian yang baik itu adalah yang sistematis, ya. Jadi urutannya jelas, prosedurnya jelas, yang logis, ya, yang empiris berdasarkan data fakta, situasi nyata, data konkret, dan yang dapat ditiru. Artinya bisa dikembangkan penelitian ini untuk orang lain melakukan penelitian tambahan, ya, atau penelitian lanjutan, untuk pengembangan dari penelitian yang kita lakukan. Itu barangkali saudara-saudara sekalian materi kita tentang pengantar metodologi penelitian. Saya mengambil referensi dari buku Kotari, Research Methodology, Methods and Techniques, keluaran New Age International Publisher tahun 2004. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda bisa melakukan penelitian dengan baik, dengan sistematis, dan mempunyai hasil yang, memberikan hasil yang terbaik buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.